Halo, kita ketemu lagi di kelas Basis Data 1. Hari ini kita akan membahas kembali tentang relasi aljabar, bagian yang kedua. Di modul relasi aljabar yang kedua, kita akan membahas yang pertama ini adalah operasi perkalian Cartesian. Atau kalau dalam bahasa SQL kalian, itu adalah join. Nah, operasi Cartesian ini kalau dari dua tabel akan menghasilkan tabel baru, di mana atributnya itu berasal dari kedua tabel asal dan jumlah baris datanya itu merupakan kombinasi dari baris-baris yang ada di tabel asalnya. Misal, tabel A kita punya M atribut dengan jumlah barisnya itu adalah A, dan tabel B mempunyai N atribut dengan jumlah barisnya B. Nah, hasil perkalian Cartesiannya itu membentuk tabel baru, di mana tabel barunya itu terdiri dari M plus N atribut, dan jumlah barisnya itu adalah A kali B. Lambangnya operasi Cartesian ini adalah tanda kali atau X gitu ya. Jadi nanti notasinya itu adalah nama tabel yang pertama, X nama tabel yang kedua. Misalnya seperti ini. Kalau kita punya tabel A dan tabel B, maka hasil perkalian Cartesiannya itu membentuk tabel baru di mana terdapat atributnya itu berarti ada 7, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, dan jumlah baris datanya itu berarti ada 6. Karena 3 baris dikali dengan 2 baris. Jadi nanti bakal ada perkalian datanya. Oke. Nah, contohnya kalau untuk data yang real, misalnya kita mau menggabungkan antara tabel pinjaman dengan tabel peminjam. Ya. Nah, untuk operasi perkalian Cartesian itu, kita harus melihat apa yang sama gitu ya. Nah, kalau misalnya atributnya hanya ada salah satu tabel, kita tidak perlu menyebutkan prefiksnya, tapi kalau misalnya dia ada di dua-duanya, kita perlu sebutkan nama tabelnya. Jadi misalnya kayak nomor pinjaman, ini kan ada di kedua tabel, tabel pinjaman dan tabel peminjam, maka nomor pinjaman itu harus jelas kita tuliskan mau nomor pinjaman yang dari tabel yang mana. Ya. Nah, nanti ini hasil penggabungannya antara dua tabel ini berarti bakal ada 5 atribut, di mana isinya adalah pinjaman, nomor pinjaman, nama cabang dan jumlah uang, lalu tabel peminjam ada nama nasabah dan nomor pinjaman. Kalau kayak nama cabang dan jumlah uang yang hanya ada di salah satu, kita bisa langsung tuliskan saja, tidak perlu didetailkan. Kayak nama nasabah juga sama. Jadi tidak perlu ditulis prefiksnya, itu juga boleh. Nah, misalnya kita mau menampilkan data dari dua tabel yang berbeda. Contohnya, kita mau menampilkan NRP dan nama mata kuliahnya. Padahal di tabel registrasi itu adanya kode MK-nya doang. Nah, nama mata kuliah itu adanya di tabel mata kuliah. Maka kita bisa mendapatkan hasilnya itu dengan melakukan operasi Cartesian. Dan operasi Cartesian di sini kita harus tuliskan kondisinya apa yang menjadikan istilahnya apa sih yang sama dari dua tabel ini. Nah, jadi yang samanya itu kondisinya itu adalah kode MK di tabel registrasi dan kode MK di tabel mata kuliah. Lalu yang akan ditampilkan itu adalah NRP dan nama MK-nya. Jadi relasi aljabarnya itu adalah select, NRP nama MK, lalu where registrasi.kodemk sama dengan mata kuliah.kodemk. Nah, lalu tabelnya itu adalah operasi Cartesian antara tabel registrasi dan tabel mata kuliah.
Contoh berikutnya, misalnya kita mau mencari nama nasabah yang punya pinjaman di cabang Perry Ridge. Nah, nama nasabah itu kan adanya di tabel peminjam. Sedangkan pinjaman cabang Perry Ridge itu adanya di tabel pinjaman. Nah, maka kita harus melakukan cross join lagi atau Cartesian lagi. Nah, tapi kita nggak bisa langsung sekedar seperti ini. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita tulisnya seperti ini, itu sama aja kita langsung menyilangkan datanya dan ambil Perry Ridge, nanti hasilnya itu karena dia Cartesian, menghilangkan semua data, maka yang sebenarnya tidak di cabang Perry Ridge juga akan muncul, gitu. Nah, makanya kita harus menambahkan kondisi yang berikutnya, yaitu peminjam nomor pinjaman sama dengan pinjaman nomor pinjaman. Ya, jadi cara kondisinya itu harus bertingkat. Jadi kita tidak bisa langsung menggunakan dan ya seperti yang sebelumnya, tapi kita harus menggunakan select where yang bertingkat. Ya, kenapa? Supaya jadi kita filter dulu gitu ya, yang cabangnya Perry Ridge, lalu kita filter lagi yang nomor pinjamannya sama, gitu. Ya, jadi kita atau ini dibalik juga tidak masalah. Jadi kalian samakan dulu nomor pinjamannya, lalu difilter lagi yang nama cabangnya sama dengan Perry Ridge. Itu juga bisa. Jadi nanti hasilnya ini adalah select nama nasabah, where menyamakan nomor pinjaman, lalu where lagi nama cabang, lalu ini adalah Cartesian-nya. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita mau melakukan operasi Cartesian pada tabel yang sama atau tabel dirinya sendiri? Atau kalau bahasa query-nya itu adalah self join gitu ya, join dengan dirinya sendiri atau rekursif dengan dirinya sendiri. Nah, di relasi aljabar ini juga sama seperti kalian belajar di SQL-nya. Ini ada yang namanya naming convention. Jadi kita akan mengubah nama tabelnya dengan kita rename menjadi satu variabel tertentu. Nah, rename operation di sini menggunakan lambangnya lambang row. Jadi kalau misalnya tulisannya row XA, itu berarti artinya kita mau mengubah relasi A ini dengan nama X. Ya, jadi kita mau rename si A ini dengan X. Gitu. Nah, misalnya kita mau mencari tabungan dengan jumlah uang yang terbesar. Nah, berarti kita akan merelasikan atau akan melakukan operasi Cartesian tabel tabungan dengan dirinya sendiri. Karena langkahnya kita akan merelasikan dengan dirinya sendiri, lalu kita cari jumlah uang yang bukan terbesarnya, lalu kita lakukan proses selisih. Ya, dengan apa? Jadi kita lakukan selisih dari data tabungan yang awal keseluruhan, kita kurangi dengan hasil dari relasi nomor 1. Nah, step yang pertama, relasi nomor satunya, kita rename si tabungan ini menjadi D, lalu kita kalikan dengan tabungannya sendiri. Ya, jadi kita akan punya dua tabel istilahnya, satu tabel tabungan, satu tabel D. Nah, kita bikin kondisinya, kita cari dulu. Jadi kita cari yang tabungannya itu lebih kecil dari jumlah uang yang ada di tabel D. Ya, jadi kita select tabungan jumlah uang yang kondisinya itu lebih kecil dari D jumlah uang. Nah, ini hasil relasi ini adalah semua jumlah uang yang bukan paling besar. Nah, untuk mendapatkan yang paling besarnya, kita lakukan proses berikutnya yaitu dikurangin. Ya. Nah, ini ada contoh-contoh lain. Yang pertama, kita mau cari pinjaman di atas $1.200. Ini karena cuma di satu tabel doang,
Berarti datanya gampang, jawabannya tinggal where jumlah uang lebih besar 1.200 dari tabel pinjaman. Dolarnya jangan dibawa ya, karena dolar ini kan tampilan view. Sedangkan datanya kita kan tidak menggunakan dolar. Lalu contoh yang berikutnya, kita mau cari semua nomor pinjaman untuk setiap pinjaman yang lebih besar dari 1.200. Jadi sama seperti yang atas, tapi ada select-nya. Ada khusus kita hanya mau menampilkan nomor pinjamannya saja. Jadi ada P nomor pinjaman sama. Berikutnya, cari semua nama nasabah yang memiliki pinjaman, tabungan, atau dua-duanya. Ya, jadi yang memiliki salah satu dan keduanya. Berarti kita bisa menggunakan union. Ya, karena bukan sekedar keduanya. Jadi kalau kedua-duanya itu kita pakainya bukan union, tapi nanti pakainya irisan. Tapi karena keseluruhan, jadi kita pakainya union. Nah, sebelum dilanjut, perhatikan kalau union, select-nya ini harus sama. Jadi ketika tabel yang pertama kita select-nya dari nama nasabah, maka dari tabel yang kedua juga harus nama nasabah. Nah, soal berikutnya, cari semua nasabah yang memiliki pinjaman dan tabungan di bank. Berarti yang punya dua-duanya aja. Makanya pakainya bukan union, tapi kita pakainya irisan. Ya, N lambangnya. Atau bisa juga pakai cara manualnya, kita pakai proses lisih. Jadi kita kurang-kurangin, ini juga bisa seperti ini, hasilnya sama. Contoh berikutnya ini yang tadi ya, nama nasabah yang mempunyai pinjaman di cabang Perry Ridge. Nah ini yang tadi saya bilang dibalik kondisinya, jadi yang difilter itu adalah nomor pinjaman dulu, baru cabangnya. Itu juga boleh, sama aja hasilnya. Nah, di sini ada soal berikutnya. Semua nama nasabah yang mempunyai pinjaman di Perry Ridge, tapi tidak punya tabungan di cabang manapun. Jadi dari relasi yang atas kita kembangkan lagi, ya kita kurangin lagi dengan nama nasabah yang ada di tabel penabung. Karena tidak punya tabungan. Jadi namanya itu tidak boleh ada di tabel penabung. Nah, ini berikutnya lagi yang mempunyai pinjaman. Ya, ini sama kayak yang tadi. Ini boleh, yang tadi saya bilangnya. Jadi, mau query yang atas, yang kalian filter nomor pinjaman dulu, baru cabangnya. Atau yang kalian filter cabangnya dulu, baru nomor pinjamannya. Ini hasilnya sama aja. Kalau ini jumlah uang terbesar yang tadi, dia relasi dengan dirinya sendiri, rekursif atau self-join. Jangan lupa dikasih rename pakai row. Nah, operasi tambahan, ada operasi lain yang tidak ada nilai tambahan bagi relasi aljabar, tapi menyederhanakan query umum. Jadi ini adalah intersection, natural join, division, assignment. Ini tidak akan kita bahas. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah natural join. Prinsipnya itu seperti Cartesian yang tadi, hanya kalau misalnya Cartesian itu adalah langsung menggabungkan keseluruhan, dikalikan. Nah, ini ada gabungan dengan seleksi tertentunya dulu. Ya, jadi kita lakukan ada kondisi tambahannya. Ya. Nah, lambangnya itu, join-nya itu seperti tanda infinity, seperti ini, atau huruf 8 tiduran, gitu ya, terserah kalian interpretasinya seperti apa. Contohnya, yang tadi di sini. Jadi, misalnya kita menggunakan kasus yang Perry Ridge tadi, kalau misalnya kita menggunakan natural join, ini bisa kita langsung singkat, seperti ini. Karena asumsinya kalau natural join, itu kita sudah definisikan kondisinya. Jadi kita
sistem secara otomatis akan mencari apa sih yang sama dari kedua tabel ini, gitu ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan lagi kondisinya. Seperti ini. Ini juga sama, nama nasabah yang memiliki pinjaman di bank. Jadi digabungkan antara peminjam dan pinjaman. Nah, ini natural join itu bisa gabungan, asosiatif. Jadi kita bisa lebih dari 2 penggabungannya. Dan hasilnya itu sama aja. Jadi mau yang disebut mana duluan itu tidak masalah. Karena hasilnya akan sama. Jadi kalau memang kita butuh datanya dari 3 tabel yang berbeda, ini kita bisa langsung melakukan contoh ini. Nah ini natural join itu sebenarnya sama juga dengan irisan kalau misalnya kita melakukan relasi yang tepat gitu ya. Jadi karena dia ada syaratnya, harus ada yang sama kondisinya, maka ini sama aja dengan irisan. Nah, ini juga bisa seperti ini. Cari nasabah yang punya tabungan di cabang downtown dan uptown gitu ya. Jadi yang ada di kedua-duanya ini bisa seperti ini. Dan ini definisi-definisi formal yang biasa digunakan. Jadi ada union, ada selisih, ada Cartesian, dan ada natural join yang tadi ya, yang infinity. Lalu di sini ini adalah where, kondisi. Yang ini adalah P itu adalah select-nya. Jadi mau atribut apa yang ditampilkan. Lalu ada row untuk rename operation. Oke, sekian bahan relasi aljabar bagian yang kedua. Jangan lupa kerjakan latihan yang sudah diberikan dari minggu kemarin. Terima kasih.